Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nindya Alfionita Ariska. Siapkan alat tulisnya, kita belajar bareng di Study with Nindi. Oke teman-teman semua, seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang, setelah teman-teman kemarin sudah kenalan dengan persamaan kuadrat, kemudian teman-teman sudah mengenal posisi A, posisi B, posisi C. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bentuk-bentuk pemfaktoran itu sendiri yang mungkin nanti akan teman-teman temui ada 3 jenis seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang. Jenis yang pertama yaitu cara memfaktorkan dengan hukum distributif. Cara yang kedua, kita bisa memfaktorkan dengan bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, bentuk yang ketiga, nanti kita akan belajar juga bagaimana caranya faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sekarang kita pelajari cara memfaktorkan yang pertama, yaitu dengan hukum distributif. Kata kunci untuk hukum distributif adalah dengan kita mengeluarkan faktor yang sama-sama dimiliki oleh setiap suku yang ada di persamaan kuadrat itu. Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, kita punya persamaan kuadrat berbentuk x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan, dalam bentuk persamaan kuadrat ini, manakah faktor yang sama-sama dimiliki oleh x kuadrat dan 6x? Secara kasat mata, kita bisa lihat bahwa huruf atau variabel yang sama-sama dimiliki keduanya adalah huruf x. Sementara untuk koefisien, yang depan ini koefisiennya 1, si A ini adalah 1, sementara si B adalah 6. Antara 1 dengan 6, kita tidak bisa membagi keduanya dengan bilangan berapapun yang sama ya, sehingga faktor yang bisa kita keluarkan hanya x. Setelah kita tulis faktor yang sama, kita buka kurung. Kemudian kita perhatikan satu persatu dari depan. Yang tadinya x kuadrat, karena faktor yang sama sudah kita tulis di luar atau di depan, maka x kuadrat ini dibagi dengan x. X pangkat 2 dibagi x pangkat 1, maka tinggal x pangkat 1. Ditambah, sekarang kita bergeser ke 6x ini. 6x, karena x-nya sudah kita tulis di depan, maka kita bagi 6x dibagi dengan x, hasilnya adalah tinggal 6. Kita tutup kurungnya sekarang. Jangan lupa tuliskan sama dengan 0. Gitu. Ini bentuk pemfaktorannya atau faktorisasinya. Sekarang kita selesaikan sampai kita mendapatkan berapa sih nilai x yang ada di persamaan kuadrat ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menemukan bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai si x itu. Yaitu dengan kita buat terpisah bagian yang depan dan
bagian yang belakang. Jadi satu per satu. Kita bagi menjadi dua bagian. Kita kerjakan dulu yang depan. Kita tulis X sama dengan 0. Karena di sini ada sama dengan 0. Kemudian yang bagian sebelah kanan untuk bagian yang satu lagi. X ditambah 6 sama dengan 0. Di sini selesai ya. Kita sudah dapat satu pilihan bahwa nilai X itu adalah 0. Nah, yang satu lagi di sini, kalau kita punya X ditambah 6 sama dengan 0, maka X sebenarnya adalah 0 dikurang 6. Ingat, di sini bertanda positif, maka ketika di ruas sebelah kanan menjadi negatif 6. Maka X sama dengan 0 dikurang 6, negatif 6. Karena ini persamaan kuadrat, maka penyelesaiannya ada 2. Yang ini bisa kita katakan sebagai X1. Yang ini bisa kita beri nama X2. Jadi, himpunan penyelesaiannya X-nya adalah 0 dan negatif 6. Masih contoh dari hukum distributif. Ini adalah contoh yang kedua. Kita sekarang punya 8x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Kita perhatikan dulu kira-kira faktor apa yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Kita cek dulu koefisiennya atau angka-angkanya. Di sini ada angka 8 dan 12. Kira-kira angka 8 dengan 12 itu sama-sama bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama atau tidak? Adakah faktor yang sama-sama bisa dibagi oleh 8 dan bisa dibagi oleh 12? 8 dan 12 memiliki faktor yaitu 4. Jadi 8 bisa dibagi 4, 12 pun sama bisa dibagi 4. Nah, kemudian variabelnya X kuadrat dengan X. Kita pilih yang paling kecil pangkatnya. Kita akan pilih X pangkat 2 atau kita akan pilih X pangkat 1. Karena pangkat yang paling kecil adalah X pangkat 1, berarti kita pilihlah X pangkat 1. Setelah kita temukan faktor yang sama, kita buka kurung. Kita periksa satu-satu dari depan. Dari angkanya dulu ya, supaya lebih mudah. 8 dibagi 4. Kita dapat 2. Kemudian variabelnya, X pangkat 2 dibagi X pangkat 1. Ada X pangkat 1. Dikurang, sekarang beralih ke yang satu lagi, 12 dibagi 4. 3. Kemudian X dibagi X 1, maka tidak perlu kita tulis. Sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita bagi menjadi dua bagian seperti tadi. Kita bagi menjadi dua bagian. Yang depan, kita tulis 4x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 dibagi 4.
maka hasilnya X sama dengan 0. Ini sebagai X1. Sekarang kita beralih untuk mencari X2 yang sebelah kanan. 2X dikurang 3 sama dengan 0. Sekarang untuk bagian yang mengandung variabel atau bagian yang mengandung X, kita tinggalkan aja di sebelah kiri. Jadi 2X ini kita biarkan tetap di tempatnya atau di sebelah kiri tanda sama dengan. Kemudian kita tulis sama dengannya. Nah, yang hilang adalah negatif 3 ini. Maka ketika kita tulis di ruas sebelah kanan tanda sama dengan, yang tadinya negatif 3 menjadi positif 3. Maka di sini kita tinggal teruskan X sama dengan 3 dibagi 2. Nah, ini sebagai X2. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke memfaktorkan cara yang kedua, yaitu selisih 2 kuadrat. Yang dimaksud selisih 2 kuadrat di sini adalah ketika kita menemukan bentuk persamaan kuadrat yang bentuk formatnya seperti ini, selisih artinya ditandai dengan tanda kurang, bagian depannya dikuadratkan, bagian belakangnya pun bentuknya kuadrat, sama dengan 0. Nah, kalau begini, cara mengerjakannya, bentuk ini kita jabarkan menjadi A kurang B dikali A ditambah B sama dengan 0. Atau kalau teman-teman mau nulisnya ditambah dulu, boleh, sama aja. A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 0. Yang atas ini benar, yang bawah juga benar. Silahkan dipilih salah satu. Sekarang kita akan memahami selisih 2 kuadrat ini dengan kita coba kerjakan sebuah contoh. Di sini ada persamaan kuadrat Y kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Di sini, di bagian depan jelas bentuknya sudah kuadrat atau pangkat 2. Dikurang, nah 16 ini kita harus tentukan dulu kira-kira 16 itu hasil dari berapa kuadrat ya. Di bawahnya kita coba jabarkan Y kuadrat dikurang, teman-teman pasti sudah tahu bahwa 16 itu hasil dari 4 kuadrat sama dengan 0. Jadi pertama kita ubah dulu bentuk si bilangan ini yang tertulisnya tidak bentuknya kuadrat, kita tulis dalam berbentuk kuadrat. Kalau sudah berbentuk seperti ini, maka ini formatnya sama seperti yang sudah dituliskan di atas tadi kan? Maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita pisahkan menjadi Y dikurang 4 dikali Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi ketika kita tulis dalam bentuk kurung yang terpisah, pangkatnya sudah tidak ada lagi. Jadi di sini Y kurang 4, yang belakang Y tambah 4. Atau kalau mau ditulis terlebih dahulu yang tanda tambah, boleh. Jadi Y tambah 4 dikali Y kurang 4. Langkah selanjutnya sama seperti hukum distributif tadi yang pertama. Kita bagi 2. Yang sebelah kiri untuk yang sebelah kiri, Y kurang 4 sama dengan 0. Yang di sebelah kanan untuk Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. Y dikurang 4 sama dengan 0. Maka Y sama dengan, di sebelah sini, jadi patokannya adalah tanda sama dengan ini. Kita pindahkan
yang tadinya ada di sebelah kiri tanda sama dengan bertuliskan negatif 4, maka kalau kita pindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan menjadi positif 4. Inilah yang sebagai Y1 atau Y yang pertama. Sekarang kita cari dulu ya Y yang kedua. Y sama dengan, kita pindahkan si positif 4 ini, kita pindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan menjadi negatif 4. Inilah yang disebut sebagai Y2-nya. Jadi dari persamaan kuadrat yang ini, Y yang pertama adalah 4, sementara Y yang satu lagi adalah negatif 4. Atau boleh ditukar, boleh. Misalnya teman-teman terlebih dahulu mendapatkan nilai negatif 4, maka Y yang satu lagi bertanda positif 4. Supaya teman-teman semakin paham, kita coba kerjakan latihan soal yang kedua, contoh yang kedua. Di sini kita punya 25n pangkat 2 atau 25n kuadrat dikurang 100 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus hati-hati karena di depan n kuadrat terdapat angka 25. Maka 25 ini pun kita harus cari tahu berapa kuadrat yang menghasilkan 25. Teman-teman pasti udah tahu bahwa 25 itu hasil dari 5 kuadrat. Kemudian n kuadratnya kita tulis. Dikurang 100 ini dapat dari berapa kuadrat? Dapat dari 10 kuadrat. Sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan tanda kurungnya seperti tadi. Kita tulis ulang tanpa kuadratnya. Jadi 5n kurang 10. Tanda kurung yang satu lagi 5n tambah 10. Seperti biasa, kita pisahkan kiri dan kanan. Yang kiri dulu kita tulis 5n kurang 10 sama dengan 0. Yang sebelah kanan 5n ditambah 10 sama dengan 0. Yang kiri dulu kita kerjakan. 5n-nya kita tinggal sama dengan negatif 10-nya pindah ke sebelah kanan. Negatif pindah menjadi positif. 5n sama dengan 10. N sama dengan 10 dibagi 5. Maka kita punya hasilnya 2. Ini sebagai n yang pertama. Sekarang kita tuntaskan yang sebelah kanan. 5n sama dengan positif 10 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 10. Maka n sama dengan negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2. Jadi, di contoh soal yang kedua ini, kita punya 2 penyelesaian juga. N yang pertama adalah positif 2, sementara n yang kedua adalah negatif 2. Nah, jadi intinya memfaktorkan persamaan kuadrat tujuannya adalah supaya kita bisa menentukan berapa sih nilai yang terkandung di dalam si variabel itu sendiri. Berapa sih nilai x-nya, berapa sih misalnya contoh ini, berapa sih nilai n-nya. Itu yang akhirnya kita bisa dapat dari cara memfaktorkan. Nah, di video kali ini cukup kita belajar dulu 2 cara memfaktorkan, yaitu dengan hukum distributif tadi yang pertama, kemudian yang kedua yang baru aja kita pelajari yaitu selisih 2 kuadrat. Untuk memfaktorkan yang cara ketiga yaitu mencari faktor dari bentuk umum A, x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal.
Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum.